Formula E yang rencananya diadakan di DKI Jakarta kembali menuai polemik. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menyebut Pemprov DKI telah mengeluarkan anggaran 5 triliun rupiah untuk komitmen fee, lalu kemudian ini bermasalah. Sementara sebanyak 13 anggota DPRD DKI Jakarta telah menandatangani untuk menggunakan hak interpelasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Lalu bagaimana kejelasan terkait isu ini dan polemik ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Pak Wagub, Bang Gilbert. Selamat sore Pak Riza. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita. Sebelum ke Pak Wagub, saya ingin ke Bang Gilbert dulu. Bang Gilbert, gini, Anda dan teman-teman di DPRD kan menyampaikan interpelasi untuk mendapatkan kejelasan soal penyelenggaraan Formula E ini. Apakah benar, Bang Gilbert, hanya untuk memperjelas masalah pembayaran saja atau ada apa sebenarnya? Karena kan kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh fraksi PAN, dari awal kan sudah setuju dengan ini. Apa argumentasi Anda? Baik, selamat sore Bung, selamat sore Pak Wagub. Kalau kemudian PAN mengatakan demikian, ya itu hak dia lah ya. Tetapi tidak berarti kemudian apa yang sudah disepakati dari awal menjadi benar di kemudian, karena kemudian kita harus melihat bahwa sesuai undang-undang, apa yang ditemukan BPK harus ditindaklanjuti oleh DPRD. Jadi kalau kemudian fraksi PAN tidak mau menindaklanjuti, ya silahkan saja, dan itu berarti tidak menjalankan hak. Nah, temuan dari BPK mengatakan bahwa ada masalah yang cukup serius di Formula E, dan itu yang mau kita tindaklanjuti, dan kemudian ada lagi perhitungan yang kemudian kita lihat kemungkinan ada kerugian, potensi kerugian 106 miliar kalau itu dilaksanakan, belum lagi nanti biaya penyelenggaraan. Lalu sesudah ada temuan ini, masih ditindaklanjuti lagi dengan instruksi gubernur yang mengatakan bahwa Formula E yang jelas merugi ini akan menjadi prioritas. Sedangkan kita dalam kondisi sekarang tidak mempunyai dana, dan kita mengharapkan dana bantuan dari pusat berupa dana bagi hasil. Ini menjadi tidak menyentuh di tengah suasana demikian. Kita melakukan sesuatu yang bukan hal primer, hal yang menjadi prioritas dibutuhkan masyarakat. Dan kita menemukan bahwa masyarakat itu mengeluh ke kita. Tentu ini kita harus tindak lanjuti temuan BPK, keluhan masyarakat, dan kemudian prioritasisasi dari Formula E. Semua ini tidak menyentuh. Nah, kita sudah menyatakan berkali-kali, tetap kemudian dimunculkan menjadi inggup. Kita mengatakan jangan inggup, tetap kemudian mengatakan ini harus terlaksana. Ya tentu menjadi muncul hak interpelasi begitu. Oke, tapi kok nggak solid Bang? Kan baru 13 ya update terakhir dari saya, 2 fraksi PDIP dan PSI begitu. Teman-teman yang lain gimana? PKS kalau saya baca menganggap ini remeh dan prematur. Apa jawaban Anda? Kalau prematur, yang matur berapa bulan begitu loh. Terus apa yang matur begitu? Ya, nggak mungkin saya menjawab sesuatu hal yang sumir. Jadi harus memberikan yang matur berapa. Kalau prematur kan bayi kurang dari 9 bulan. Ini kan hak interpelasi yang matur berapa bulan begitu. Oke, jadi seserius kemudian itu kemudian silahkan aja, nggak remeh. Oke, jadi ini kan berarti dia tidak mengakui haknya dia. Dia kan anggota dewan. Oke. Kalau PKS mengatakan begitu, sama saja dengan dia mengebiri haknya dia. Masalah dia tidak setuju, yaitu urusan dia. Oke, jadi seserius itu kemudian nanti kesepakatan antara 13 baru ya yang sepakat paling tidak di paripurna 50+1, kita tunggu kalau memang ini akan digulirkan. Saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, apa jawaban Anda argumentasi soal ini? Jumlah yang 13 itu, bukan itu kemudian cuma 13. Tentu akan ada jumlah yang nambah. Dan kita berharap kemudian semua mendukung kepentingan terkait Formula E. Yang pertama yang saya sampaikan, Bang Gilbert, kita tahan dulu. Memang sejak awal direncanakan di tahun 2020. Namun demikian karena masih pandemi, dimundurkan tahun 2021, juga masih pandemi, dan akhirnya kita akan jadwali tahun 2022. Insya Allah di tahun 2022 dimungkinkan dapat kita laksanakan, karena masyarakat Jakarta, bahkan mungkin Indonesia insya Allah sudah tervaksin semuanya, insya Allah. Jakarta ini insya Allah dalam 1 bulan ke depan insya Allah semuanya sudah tervaksin. Dan yang kedua, kegiatan ini memang sudah diprogram lama dan sudah berproses melalui kajian dan lain sebagainya, termasuk mendapatkan persetujuan DPRD. Yang ketiga, yang kami sampaikan bahwa
kegiatan ini yang akan dilaksanakan insya Allah nanti di bulan Juni 2022. Ya. Kegiatan ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia dan Jakarta karena ini event internasional. Dan yang kedua, kegiatan ini merupakan bagian dari program Jakarta Langit Biru, bahwa kita mendukung mobil listrik, bus listrik, dan semuanya ini kita programkan. Jadi saat ini sedang dilakukan diskusi juga untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dalam rangka Formula E. Oke. Dan kegiatan ini nanti akan memberikan nilai tambah bagi Jakarta sebagai ibu kota. Kita akan sejajar dengan kota-kota lain di dunia. Itu kelebihan kita, Formula E. Oke. Seperti New York, kota-kota lainnya, Moskow, dan sebagainya. Oke. Jadi inilah kelebihan daripada kegiatan Formula E. Nanti juga sisi positif lain dari kegiatan ini adalah akan menambah nilai baik dari para wisata kita, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan sebagainya. Dan Jakarta akan dikenal di dunia karena kegiatan ini ditonton oleh jutaan orang, tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, tapi juga di luar negeri melalui TV-TV internasional. Oke. Dan ini juga bagian tadi yang seperti saya sampaikan, sesuai dengan Perpres Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini juga kita mendukung program pemerintah pusat. Oke, Pak Wagub, artinya kemudian saya konfirmasi lagi, ini akan tetap menjadi program prioritas oleh Pak Gubernur begitu ya? Iya, sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur, ini bagian program yang memang sudah kita rencanakan dan tetap akan kita laksanakan insya Allah di bulan Juni tahun 2022. Oke, kita juga ingin tahu kan soal pembayaran ini ingin juga mendapat kejelasan dari DPRD begitu ya, disampaikan oleh Bang Gilbert dan teman-teman. Berapa sih sebenarnya komitmen fee yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov? Ya, biaya yang sudah dikeluarkan itu sekitar 547 miliar ya, yang sudah dibayarkan dicicil itu mulai tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 sudah kita selesaikan. Dan insya Allah nanti bank garansinya juga sudah, jaminan sudah dikembalikan. Ya. Oke, artinya kemudian kalau nih prediksinya ini digelar di masa kepemimpinan Pak Gubernur dan gagal begitu, ada kerugian yang ditaksir, berapa kira-kira, Pak Wagub? Ya tentu kita ingin kegiatan ini tidak gagal ya, semua kegiatan direncanakan dengan baik oleh orang-orang yang profesional, sudah ditugaskan kepada Jakpro sebagai pelaksana kegiatan ini bersama Dispora ya, untuk memastikan kegiatan ini tidak hanya dapat terlaksana, tapi terlaksana dengan baik dan membanggakan bagi kita seluruh warga Jakarta. Insya Allah event ini akan menjadi event yang membanggakan bagi kita semua warga Jakarta untuk nanti menikmati, dan kota Jakarta akan dikenal di dunia karena jutaan orang akan menonton event ini di dunia. Oke, Bang Gilbert, saya ke Anda lagi. Anda tentu sudah mendengar apa yang Pak Wagub tadi sampaikan. Optimistis itu tetap ada begitu ya, tidak ada persoalan ternyata. Tapi kemudian teman-teman di DPRD ingin terus mempertanyakan banyak hal soal pembayaran, soal kepastian, rencana akan gagal kalau ini nanti kemudian tertunda terus begitu dengan situasi saat ini. Bagaimana menjawabnya? Kembali ya, kita harus membedakan antara kemudian sudut pandang dari eksekutif dengan sudut pandang dari legislatif. Tentu kita kan juga mendengar apa yang kita temukan di lapangan pada waktu reses. Jadi kita menyuarakan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan Formula E pada saat kondisi pandemi sekarang. Pada saat mereka terpuruk dan kesulitan berusaha pun untuk makan. Anda bisa membayangkan sektor informal saat ini tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup sehari-hari. Mereka mencari makan hari itu untuk dimakan hari itu, mencari sesuatu untuk dimakan hari itu. Karena kita juga melihat bahwa sejak awal sebenarnya Formula ini sudah mengalami persoalan yang berat. Masuknya di APBD perubahan, bukan di APBD murni, kemudian waktu pengerjaan. Dialokasikanlah dana, ada yang masuk di kemudian dinas pariwisata,
yang kemudian memperbaiki Monas katanya untuk persiapan. Lalu Monas pun dirubah dan sampai sekarang Monas sendiri tidak diresmikan. Padahal tahun anggaran sudah berlalu. Apa yang terjadi di Monas? Yang terjadi di Monas adalah penebangan pohon. Lalu kemudian katanya Pak Wagub tadi bahwa ini adalah langit biru. Kemudian ini menjadi kontradiktif. Apa yang terjadi adalah penggundulan hutan kota. If any international journalist here, I urge you to please see what happened in Jakarta City. There is city deforestation due to Formula E. Siapapun yang menjadi sponsor dari Formula E harus berpikir ulang. Saya sangat mendorong bahwa terjadi kondisi yang justru bukan green dari racing, tetapi kemudian deforestation, penggundulan hutan. Ada 191 pohon yang ditebang dan itu ditanam dari mulai eranya Bung Karno. Artinya itu pohon yang sudah lama dan itu adalah pohon persahabatan. Dan kemana pohonnya waktu kita survei ke lapangan tidak jelas. Dan kemudian penggundulan itu kemudian dibuat menjadi taman. Ada masalah lingkungan yang sangat serius dengan kondisi di Monas. Lalu kemudian Formula E sendiri kalau dinyatakan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan, BPK sendiri menyatakan tidak untung karena komitmen fee tidak dimasukkan di dalam studi kelayakan. Jadi kalau dikatakan studi kelayakan itu sudah berjalan baik, justru BPK sendiri yang menyatakan tidak baik. Kenapa tidak dimasukkan komitmen fee? Studi kelayakannya harus diragukan siapa yang mengerjakan dan apa maksudnya sampai kemudian membuat itu untung padahal kata BPK rugi. Jadi ini semacam kontradiksi, sesuatu yang kemudian ya oksimoron, ya nggak oksimoron juga, tapi kontradiksi aja lah. Yang kemudian kita harus selesaikan dengan, karena berdebat terus ya kita selesaikan dengan interpelasi saja. Ya kita dengar langsung begitu. Pak Wagub selalu mengatakan hal yang terjadi sebaliknya. Dan seharusnya karena ini di eranya Bung Anies sebagai gubernur, waktu itu Pak Arija belum ada, kenapa nggak Bung Anies sendiri yang menjelaskan begitu? Ya itu makanya kemudian kita interpelasi begitu. Pak Wagub, menjawabnya bagaimana? Ada komitmen fee yang juga disampaikan, ini harus ditelusuri, nilainya juga cukup banyak, triliunan begitu, dan juga kontradiksi sisi-sisi lain. Tidak hanya soal positif side yang Anda sampaikan tadi, tapi juga tidak melihat kondisi dan situasi saat ini. Apa yang bisa Anda argumentasikan soal ini, Pak Wagub? Yang pertama, kegiatan ini dulu kan dilaksanakan sebelum ada COVID. Jadi bukan setelah COVID direncanakan, namun kemudian setelah ada COVID makanya diundur. Dan ini kan terjadi tidak hanya Indonesia, bagi semua negara juga menunda kegiatan-kegiatan event internasional. Yang kedua, terkait nilai komitmen fee yang 560 itu sudah melalui proses dan itu ada ketentuannya. Jadi bukan Indonesia yang menentukan, tapi semua negara yang terlibat dan menjadi tuan rumah harus membayar itu. Itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan. Dan nilainya tidak triliunan. Tadi saya sampaikan 560 miliar. Yang ketiga, memang ada revitalisasi Monas. Ada penebangan, tapi itu sudah diatur sesuai dengan ketentuan dan itu diganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita selesaikan. Dan Monas itu kalau kita lihat sekarang punya teras yang lebih baik, yang lebih cantik, lebih indah. Silakan nanti dicek. Kemudian yang berikutnya yang juga ingin kami sampaikan bahwa semua kegiatan ini tidak ujuk-ujuk, tapi melalui sebuah proses rangkaian, kajian, pembahasan, dan sebagainya. Dan semua juga melibatkan teman-teman di DPRD. Tapi Pak Wagub, ini saya ingin... memang besar, yang nanti akan menjadi kebanggaan kita bersama. Pak Wagub, saya ingin konfirmasi. Di agenda Formula E 2022 tidak masuk, Pak? Ini apa yang salah? Atau ada yang belum keliru? masuk, ini dalam waktu dekat nanti akan masuk. Karena itu kita sedang menentukan, ada yang belum diputuskan, yaitu tempat persisnya. Kan pertama dulu diusulkan di sekitar Monas, kemudian ada yang keberatan, ini sedang dicari tempat lain. Ada beberapa pilihan, saya belum berani menyebut di forum ini, di forum publik ini. Dalam waktu yang tidak lama nanti akan disampaikan, nanti kemudian baru nanti akan disampaikan. Bahwa masuk dalam agenda 2022 Indonesia masuk. Terakhir ke Bang Gilbert. Dari apa yang dipaparkan, kemudian publik menilai ini nggak akan mungkin, Bang. Apa jawaban Anda? Tidak akan mungkin apa itu? Interpelasi tidak akan mungkin terjadi. Loh,
Jangan Anda mengatakan tidak akan mungkin terjadi. Bukan saya, publik Itu melihat. adalah kepentingan rakyat. Sebentar, ini adalah kepentingan rakyat bahwa kemudian tidak ada beberapa partai yang tidak mendukung. Nanti silahkan rakyat yang menilai, jangan Anda yang menilai begitu. Karena kalau dikatakan ini direncanakan sebelum COVID dan sekarang ada COVID, justru itu alasan kita mau interpelasi. Kenapa udah ada COVID masih melakukan ini? Kenapa tidak kemudian mementingkan kepentingan masyarakat? Justru itu persoalannya kemudian kita lakukan interpelasi. Dan Anda mesti lihat bahwa harganya Formula E di Indonesia itu 2 kali lipat dari negara lain. Waktu itu kemudian masih almarhum Saifullah sebagai sekda mengatakan kita audit, lalu kemudian ternyata ada komitmen fee yang disertakan di situ yang membuat harga Formula E Indonesia dibandingkan misalnya Hong Kong 2 kali lipat. Kenapa terjadi komitmen fee? Kenapa lalu ada komitmen fee? Kenapa negara lain tidak punya komitmen fee? Kemudian harganya setengahnya kita. Lalu kemudian semua negara penyelenggara Formula E yang di luar negeri merugi. Makanya kemudian ada beberapa negara yang mundur dari Formula E, tidak mau menyelenggarakan karena tidak jelas menguntungkan. Dan kita lihat lagi, masalah Formula E ini tidak jelas sampai kemudian BMW yang saya ingat tadi dan terakhir, Mercedes-Benz pun keluar dari Formula E. Artinya Formula E bukan sesuatu yang wow gitu, sesuatu yang kemudian bisa menjual ke negara lain. Kalau dikatakan ini akan membuat Jakarta terkenal, dari dulu juga Jakarta terkenal. Formula E yang menumpang terkenal ke Jakarta, bukan Jakarta yang menumpang terkenal ke Formula E. Jangan dibalik begitu. Nah, kalau dikatakan kemudian rakyat tidak ada kemungkinan itu menang, masih jauh lah, Anda terlalu cepat mengatakan demikian. Kita optimis kok bahwa kemudian fraksi akan bersikap nanti pada saat kemudian rakyat ini menyatakan pendapat bahwa mereka tidak butuh Formula E. Dan kita lihat fraksi mana yang tidak mendukung. Karena ini hubungannya dengan masyarakat. Kita tidak melakukan ini untuk tindakan yang lain, tidak. Kita mengharapkan ada kesadaran untuk menghentikan Formula E ini. Sudah dialog melalui media, tidak ada tanggapan, ya kemudian interpelasi. Bahwa kemudian dilaksanakan nanti silahkan kita lihat siapa yang menolak. Oke, baik. Artinya kemudian argumentasi masing-masing sudah ada dari DPRD dan juga Pemprov DKI Jakarta. Kita tidak kemudian bermaksud apa-apa ya. Kita mau memperbaiki keadaan, jangan diseakan-akan ada niat yang lain, tidak. Oke. Pak Wagub, ingin ditambahkan sedikit, Pak? Ya gimana? Ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya jadi sekali lagi, kegiatan ini telah berproses panjang ya. Kita pastikan semua prosesnya sesuai dengan mekanisme aturannya ada. Tentu masing-masing punya kewenangan dan tugas masing-masing. Eksekutif, legislatif, BPK, kita saling menghormati satu sama lain. Terkait interpelasi itu adalah hak daripada teman-teman, silakan saja. Tentu kami dari Pemprov eksekutif berharap semuanya bisa dibahas bersama, duduk dalam satu meja untuk saling mendiskusikan satu sama lain. Sekalipun hak interpelasi adalah hak teman-teman di legislatif yang dimungkinkan, namun alangkah baik dan indahnya kita bisa selesaikan sama-sama dalam forum-forum musyawarah dialog antara eksekutif dan legislatif. Terkait temuan BPK dan sebagainya, sudah kami jelaskan, sudah kami klarifikasi, insya Allah tidak ada masalah yang berarti. Namun demikian kami juga di internal kami juga hati-hati untuk memasak kegiatan ini tidak hanya sesuai dengan mekanisme aturan, SOP, peraturan perundangan dan lain-lain, tapi juga kita ingin kegiatan ini berlangsung dengan baik dan sukses dan membanggakan ke depan. Oke, baik. Kuncinya ada di duduk bersama itu, karena memang seperti yang Pak Gilbert sampaikan hanya untuk kepentingan masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan diskusi kita sore ini.